8 tahun aku menahan dinginnya angin malam di Kuala Lumpur. 8 tahun telapak tanganku kasar, melepuh, dan terluka demi membersihkan rumah orang asing. Semua rasa lelah, rindu yang mencekik dada, dan air mata yang tumpah di negeri jiran, aku telan bulat-bulat. Semua itu kulakukan hanya demi satu hal, melihat senyum anak-anakku di kampung halaman, dan membangun masa depan bersama suamiku. Namun, sore itu, di bulan Juli yang basah oleh sisa hujan, langkah kakiku mendadak lumpuh tepat di depan pintu pagar rumahku sendiri. Rumah yang kubangun dengan keringat dan kiriman uang ringgit selama hampir 1 dekade. Tidak ada pelukan hangat yang menyambutku. Tidak ada tangis rindu dari pria yang kuharapkan memelukku erat setelah 8 tahun terpisah jarak. Di atas meja ruang tamu, sebuah amplop putih tebal sudah menungguku. Surat panggilan dari pengadilan agama. Suamiku, pria yang berjanji akan menjagaku, pria yang berjanji akan menungguku pulang, justru menyambut kepulanganku dengan sebuah gugatan cerai. Namaku Kinasih, usiaku 32 tahun. Dan inilah kisahku, sebuah rahasia yang terkubur di balik megahnya rumah hasil keringatku, yang hancur justru oleh orang yang paling kupercaya. Kembali ke 8 tahun yang lalu. Kami hanyalah keluarga kecil yang tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Suamiku, Mas Jatmiko, adalah seorang pekerja serabutan. Kadang dia menjadi kuli bangunan, kadang menjadi kenek angkutan. Apa saja dia lakukan asalkan anak kami, Gilang, yang saat itu masih berusia 2 tahun, bisa membeli susu. Aku masih ingat betul malam itu. Malam di mana masa depan kami terasa begitu gelap. Gilang demam tinggi, sementara di dompet Mas Jatmiko hanya tersisa uang Rp10.000. Untuk membeli obat penurun panas di apotek saja tidak cukup. Malam itu, suamiku duduk di sudut ruangan, menyembunyikan wajahnya di balik kedua lututnya, dan menangis tanpa suara. Bahunya berguncang. Dia merasa gagal menjadi seorang kepala keluarga. Melihat suamiku hancur, hatiku seperti diiris-iris. Aku tidak bisa hanya diam dan meratapi nasib. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama datang ke rumah dan menawarkan sebuah jalan keluar, lowongan kerja menjadi asisten rumah tangga di Malaysia. Gajinya jika dikonversi ke rupiah bisa mencapai 7-8 juta per bulan. Mas, kataku malam itu, sambil memegang tangannya yang kasar karena semen. Biarkan aku berangkat ke Malaysia. Hanya 3 tahun, Mas. Setelah kita punya modal untuk buka usaha di kampung, aku pasti langsung pulang. Mas Jatmiko langsung menggeleng kuat. Matanya merah menahan tangis. Tidak, Kinasih. Tugas mencari nafkah itu tugasku. Kalau kamu pergi, siapa yang menjaga Gilang? Siapa yang mengurus rumah? Kita berbagi tugas, Mas, bujukku perlahan, air mataku mulai menetes. Kamu yang jaga Gilang di rumah. Pastikan dia tumbuh dengan baik, pastikan dia sekolah. Biar aku yang mencari uang di sana. Kalau kamu ikut kerja kasar di luar, siapa yang mau menjaga anak kita? Mertuamu ibuku, kamu tahu sendiri dia tidak akan mau direpotkan. Setelah perdebatan panjang yang menguras air mata, Mas Jatmiko akhirnya mengalah. Dia memelukku erat malam itu, seolah-olah tidak ingin melepaskanku pergi menyeberangi lautan. Kami sepakat, aku menjadi tombak mencari uang, dan dia menjadi benteng yang menjaga anak kami di rumah. Bulan pertama di Kuala Lumpur adalah neraka bagi usiaku yang masih muda saat itu. Bahasa yang berbeda, budaya yang asing, dan majikan yang menuntutku bekerja dari jam 5 pagi hingga jam 11 malam tanpa henti. Setiap kali tubuhku remuk karena lelah, aku akan pergi ke kamar mandi, menyalakan keran air keras-keras agar suara tangisku tidak terdengar, lalu aku memandangi foto Gilang dan Mas Jatmiko di ponselku. Aku harus kuat. Demi keluarga, bisikku pada diri sendiri setiap malam. Setiap akhir bulan, momen yang paling membahagiakan adalah saat aku mengantre di agen pengiriman uang.
Melihat angka ringgit berubah menjadi jutaan rupiah yang dikirim ke rekening Mas Jatmiko membuat semua rasa sakit di punggungku menguap begitu saja. Di tahun-tahun pertama, semua berjalan sangat indah. Mas Jatmiko selalu melaporkan setiap rupiah yang dia gunakan. Kinasih, uangnya sudah masuk. Ini Mas belikan susu Gilang, sisanya Mas tabung di rekening untuk beli tanah ya, ucapnya lewat panggilan video. Di layar ponsel, aku bisa melihat Gilang tumbuh sehat, kamarnya rapi, dan suamiku benar-benar menjaga anak kami dengan penuh kasih sayang. Suamiku bahkan rela memotong rambutnya sendiri demi menghemat uang agar tabungan kami cepat terkumpul. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Meskipun jauh, aku memiliki suami yang jujur dan bertanggung jawab atas tugas domestiknya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Karena sebuah badai besar justru datang dari rumah ibu kandungku sendiri. Memasuki tahun keempat aku bekerja, ibu kandungku, Ibu Lastri, mulai sering berkunjung ke rumah kontrakan yang ditempati Mas Jatmiko dan Gilang. Awalnya, aku mengira ibu datang karena rindu pada cucunya. Tapi lama-kelamaan, setiap kali ibu meneleponku ke Malaysia, topiknya tidak pernah jauh dari uang dan rasa tidak puasnya terhadap Mas Jatmiko. Kinasih, kata ibuku suatu sore lewat telepon, suaranya terdengar ketus. Ibu itu tidak tega melihat kamu di sana banting tulang, peras keringat sampai kurus begitu. Sementara suamimu, dia enak-enakan di rumah, cuma main sama anak, jalan-jalan, tidur siang. Laki-laki macam apa itu? Numpang hidup dari keringat istri. Bu, jawabku mencoba sabar. Itu sudah kesepakatan kami. Mas Jatmiko tidak main-main, dia mengurus Gilang. Kalau Mas Jatmiko kerja, Gilang sama siapa? Halah, alasan saja itu, potong ibuku tajam. Anak tetangga sebelah saja ditinggal ibunya kerja, bisa dititipkan. Suamimu itu malas saja. Malu ibu sama tetangga, ditanya menantunya kerja apa, jawabnya cuma jaga anak di rumah. Mau ditaruh di mana muka ibu, Kinasih? Bisikan-bisikan itu tidak hanya datang sekali dua kali. Setiap minggu, ibuku terus membombardir pikiranku dengan kalimat-kalimat yang mulai meracuni hatiku. Ibu mulai membanding-bandingkan Mas Jatmiko dengan suami adikku yang bekerja sebagai pegawai pabrik. Hingga akhirnya, di suatu malam, ibu mengeluarkan sebuah usulan yang menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Kinasih, dengarkan kata ibu. Kamu itu terlalu polos. Laki-laki kalau dipegangkan uang sebanyak itu di kampung, lama-lama bisa gatal matanya. Bisa-bisa uang kirimanmu dipakai untuk main perempuan di luar sana. Mulai bulan depan, kalau kirim uang, jangan ke rekening Jatmiko lagi. Kirim ke rekening ibu. Biar ibu yang pegang, biar ibu yang atur untuk bangun rumahmu di kampung. Jatmiko biar minta seperlunya saja ke ibu untuk makan sehari-hari. Itu baru aman. Aku terdiam di kamarku yang sempit di Kuala Lumpur. Kata-kata ibu malam itu terasa masuk akal bagi pikiranku yang mulai lelah dan dipenuhi rasa curiga akibat jarak. Aku lupa pada kejujuran Mas Jatmiko selama 4 tahun ini. Aku melupakan bagaimana dia merawat anak kami tanpa mengeluh. Malam itu, di bawah tekanan ibuku sendiri, aku akhirnya mengangguk setuju. Sebuah kesalahan terbesar yang kelak akan kutangisi seumur hidupku. Keputusanku mengalihkan seluruh kiriman uang ke rekening ibu kandungku ternyata menjadi awal dari neraka yang sesungguhnya di kampung halaman. Aku yang berada jauh di Malaysia tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik dinding rumah kami. Pikiranku sudah telanjur diracuni oleh kekhawatiran yang diembuskan oleh ibuku sendiri. Di kampung, suamiku, Mas Jatmiko, mulai merasakan hantaman badai itu tanpa tahu apa kesalahannya. Di bulan pertama sejak uang kualihkan, Mas Jatmiko terkejut saat memeriksa ATM dan mendapati saldonya kosong. Ketika dia memberanikan diri datang ke rumah ibuku untuk bertanya baik-baik, yang dia terima bukanlah uang untuk keperluan susu Gilang, melainkan caci maki yang merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki.
Ibuku berdiri di ambang pintu, menatap suamiku dengan pandangan jijik sambil berkata, mulai sekarang, uang kinasih saya yang pegang. Kamu tidak usah sok mengatur uang anak saya. Kalau butuh uang untuk makan, ini ambil 100.000. Cukup-cukupkan untuk 1 minggu. Laki-laki sehat kok tidak tahu malu, cuma bisa menengadahkan tangan dari keringat istri. Mas Jatmiko hanya bisa tertegun dengan dada yang sesak. Uang 100.000 untuk 1 minggu di tengah kebutuhan anak kami yang mulai masuk taman kanak-kanak tentu saja tidak akan pernah cukup. Tapi suamiku tidak meluapkan kemarahannya kepadaku. Setiap kali kami melakukan panggilan video, dia selalu tersenyum, menyembunyikan wajahnya yang kian tirus, dan berusaha membuat suaranya terdengar ceria agar aku tidak cemas di perantauan. Gilang sehat, Kinasih. Kamu fokus kerja saja di sana, jaga kesehatannya, hanya itu yang selalu dia ucapkan. Dia tidak pernah mengadu betapa seringnya dia harus menahan lapar demi memastikan Gilang bisa makan dengan layak dari sisa-sisa uang yang diberikan oleh ibuku. Lama-kelamaan, Mas Jatmiko tidak tahan terus-menerus dihina sebagai benalu oleh mertuanya sendiri. Tanpa sepengetahuanku, di pagi hari setelah mengantar Gilang sekolah, dia mulai mengambil pekerjaan apa saja di pasar. Dia membuang gengsinya jauh-jauh, memanggul karung-karung beras yang berat, memotong sayur, hingga membersihkan sisa-sisa sampah di pasar malam demi mendapatkan beberapa puluh ribu rupiah yang halal. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan laki-laki malas seperti yang dituduhkan ibuku. Sementara itu, di Malaysia, aku justru hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh keluargaku sendiri. Setiap kali aku menelepon ibu dan bertanya tentang perkembangan pembangunan rumah kami, ibu selalu berkata bahwa semuanya berjalan lancar. Ibu bahkan sering meminta kiriman uang tambahan dengan alasan harga semen naik, upah tukang membengkak, atau ada bagian rumah yang harus diperbaiki. Karena rasa percayaku yang buta pada orang tua, aku rela lembur bagai kuda, memotong waktu tidurku, dan mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhku demi mengirimkan lembar-lembar ringgit ekstra ke rekening ibu. Hingga akhirnya, 8 tahun berlalu. Aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Aku ingin memberikan kejutan besar untuk suami dan anakku. Di dalam benakku, aku sudah membayangkan akan disambut di sebuah rumah baru yang indah, memeluk Gilang yang kini sudah besar, dan berterima kasih pada Mas Jatmiko yang telah setia menjaga benteng rumah tangga kami. Namun, kenyataan yang menyambutku justru meremukkan seluruh hidupku hingga tak bersisa. Saat taksi yang membawaku berhenti di alamat rumah baru kami, aku mendapati rumah itu memang sudah berdiri megah dan mewah. Catnya indah, pagarnya tinggi menjulang. Tapi di depan rumah itu, terparkir sebuah sepeda motor sport mahal milik adik laki-lakiku yang selama ini tidak bekerja. Dan di teras rumah, ibuku sedang duduk bersantai sambil memakai perhiasan emas yang berkilauan di jemarinya. Kinasih? Kok kamu sudah pulang tidak bilang-bilang? Tanya ibuku dengan wajah yang mendadak panik, bukan gembira melihat anak perempuannya kembali setelah 8 tahun. Bu, rumah ini bagus sekali. Tapi di mana Mas Jatmiko dan Gilang? Kenapa mereka tidak ada di sini? Tanyaku sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah yang sepi. Ibuku membuang muka, lalu menjawab dengan suara ketus yang tak berdosa, jangan cari laki-laki tidak tahu untung itu lagi, Kinasih. Ibu sudah mengusir mereka dari sini sejak setahun yang lalu. Rumah mewah seperti ini tidak layak ditempati oleh laki-laki malas yang cuma tahu cara menumpang hidup. Biarkan saja dia pergi membawa anaknya. Duniaku runtuh seketika mendengarnya. Jantungku berdetak hebat, dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Tanpa memedulikan teriakan ibuku yang memanggilku, aku langsung berlari keluar pagar. Dengan air mata yang mengalir deras, aku mencari keberadaan suamiku, menyusuri jalanan kampung hingga akhirnya seorang tetangga lama menunjukkan sebuah tempat di pinggiran rel kereta api. Di sanalah mereka berada. Di sebuah gubuk kontrakan berdinding triplek bekas yang sempit dan pengap. Melalui celah pintu yang terbuka, aku melihat Mas Jatmiko sedang duduk di lantai semen yang dingin,
menyuapi Gilang dengan sebungkus nasi aking. Pakaian suamiku tampak lusuh, badannya kurus kering, dan tangannya dipenuhi kapalan hitam akibat kerja kasar. "Mas Jatmiko," bisikku dengan suara yang bergetar hebat. Suamiku menoleh. Matanya yang lelah menatapku lama, tanpa ada kemarahan, tanpa ada caci maki. Dia hanya meletakkan bungkus nasi itu perlahan, lalu berdiri dan berjalan mendekatiku. Dari dalam saku celananya yang robek, dia mengeluarkan sebuah amplop putih tebal yang sudah kusam, lalu meletakkannya di tanganku yang gemetar. "Kamu sudah pulang, Kinasih," ucapnya dengan suara yang teramat tenang namun terdengar begitu rapuh. "Maafkan aku tidak bisa menjaga rumah tangga ini lebih lama lagi. 8 tahun aku bertahan, aku ikhlas dicap laki-laki gagal oleh ibumu, aku ikhlas bekerja malam jadi kuli demi anak kita. Tapi saat kamu lebih memilih percaya pada ibumu, memotong uang susu untuk anakmu sendiri demi membangun istana untuk adikmu, dan membiarkan kami diusir seperti binatang tanpa pernah kamu tanya kabarnya, di situ aku sadar, Mas Jatmiko sudah tidak punya harga diri lagi di matamu. Ini surat cerai kita. Tolong tanda tangani." Aku jatuh bersimpuh di depan kakinya, menangis meraung-raung, mencoba menjelaskan bahwa aku tidak pernah tahu mereka diusir, aku tidak pernah tahu uang itu habis dipakai ibuku untuk bersenang-senang sendiri. Tapi semuanya sudah terlambat. Kepercayaan yang dihancurkan selama bertahun-tahun tidak akan bisa utuh kembali hanya dengan seuntai kata maaf di hari kepulangan. Aku pulang membawa kesuksesan semu, namun harus menerima kenyataan bahwa aku telah kehilangan cinta sejati dan keluarga kecilku, hancur lebur akibat ego finansial dari orang tua kandungku sendiri. Penyesalan memang selalu datang di akhir, dan saat ia tiba, ia datang dengan rasa sakit yang sanggup menguliti seluruh jiwaku. Aku mencoba meraih kaki Mas Jatmiko, bersujud di atas semen dingin gubuk kontrakan itu, memohon agar dia mendengarkan penjelasanku. Aku meraung, menceritakan bagaimana setiap tetes keringatku di Malaysia kutukar dengan kebohongan demi kebohongan yang dirajut oleh ibuku sendiri. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak pernah tahu mereka hidup terlantar di tepi rel kereta, dan aku tidak pernah tahu bahwa uang susu Gilang telah dipotong habis oleh ibuku. Namun, Mas Jatmiko hanya diam. Dia tidak membalas pelukanku, tidak juga menarik kakinya. Dia hanya menatapku dengan sepasang mata yang sudah mati, sepasang mata yang telah kehabisan air mata untuk menangis. Rasa sakit yang dia pendam selama bertahun-tahun telah membekukan hatinya. "Kinasih," bisiknya lirih, sambil perlahan membangunkan tubuhku agar berdiri. "Jangan bersujud di hadapanku. Aku ini hanya laki-laki serabutan yang dulu kamu kasihanilah sampai kamu harus pergi ke luar negeri. Aku tidak marah padamu, Kinasih. Aku juga tidak membenci ibumu. Aku hanya lelah, aku sudah teramat lelah." Dia menoleh ke arah Gilang yang duduk ketakutan di sudut ruangan. Anak laki-lakiku yang dulu kutinggalkan saat masih cadel dan gemuk, kini tumbuh menjadi bocah kurus dengan tatapan mata yang trauma. 8 tahun lalu, saat kita sepakat kamu berangkat, aku berjanji akan menjaga anak kita sekuat tenagaku. Dan aku menepati janjiku, lanjut Mas Jatmiko, suaranya mulai bergetar menahan badai emosi. "Setiap hari aku dihina ibumu di depan tetangga, aku diam. Aku dibilang laki-laki mandul yang cuma bisa makan duit istri, aku terima. Bahkan saat ibumu memotong semua uang kirimanmu, aku tidak pernah mengeluh kepadamu karena aku tahu kamu di sana sedang bertaruh nyawa di rumah orang." Suamiku menarik napas panjang, setitik air mata akhirnya jatuh di pipinya yang cekung. "Tapi setahun lalu, saat Gilang sakit tipes dan aku tidak punya uang 1 rupiah pun untuk membawanya ke klinik, aku mengemis ke rumah ibumu. Aku mengetuk pintunya sambil menangis, memohon sepeser saja uang hasil kerja kerasmu untuk menebus obat anakmu sendiri. Kamu tahu apa yang ibumu lakukan?" Aku menggeleng kuat, dadaku terasa sesak, seolah-olah seluruh oksigen di dalam ruangan itu lenyap. "Ibumu melemparkan uang 50.000 ke tanah, lalu mengusir kami. Dia bilang,
Rumah mewah yang baru selesai dibangun itu adalah hak adik laki-lakimu, dan kami tidak boleh mengotori lantai marmernya. Di malam yang sama, aku meneleponmu ke Malaysia, menangis mendengar suaramu. Aku bertanya, Kinasih, apa kamu tahu uangnya dipakai untuk apa saja? Dan kamu menjawab apa, Kinasih? Kamu membentakku. Kamu bilang aku terlalu banyak menuntut, kamu bilang aku cemburu pada keluargamu sendiri, dan kamu menyuruhku menurut saja pada ibumu karena ibumu yang paling tahu cara mengelola uang. Kata-kata Mas Jatmiko malam itu seperti palu gada yang menghantam kepalaku hingga hancur. Aku teringat malam itu. Malam di mana aku baru saja dimarahi habis-habisan oleh majikanku, malam di mana otakku sudah telanjur penuh oleh hasutan ibu yang beberapa jam sebelumnya meneleponku dan bilang bahwa Mas Jatmiko mulai bertingkah aneh di kampung. Aku mempercayai ibuku bulat-bulat, tanpa pernah menyaring kata-katanya, dan tanpa sadar, kalimat bentakanku malam itu telah membunuh sisa-sisa harapan terakhir di hati suamiku. Malam itu, ucap Mas Jatmiko sambil tersenyum getir, aku sadar bahwa di dalam pernikahan ini, aku berjuang sendirian. Kamu tidak lagi melihatku sebagai suamimu, tapi sebagai beban yang merepotkan keluargamu. Sejak malam itu, aku bertekad tidak akan pernah menyentuh 1 sen pun uang dari Malaysia. Aku bawa Gilang keluar dari rumah ibumu, aku sewa gubuk ini dengan uang hasil memanggul beras di pasar. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mengembalikan Gilang kepadamu dalam keadaan hidup saat kamu pulang, dan setelah itu tugasku selesai. Enggak, Mas, tolong jangan bilang begitu. Aku minta maaf, aku egois, aku bodoh, jeritku, mencoba memeluk tubuh kurusnya, namun dia perlahan mundur. Tanda tangani surat itu, Kinasih. Ambil kembali anakmu. Dia butuh masa depan yang layak dan aku tahu, dengan uang ringgitmu yang melimpah, kamu bisa membiayainya. Tapi untuk bersamamu lagi, aku sudah tidak mampu. Genggaman tangan kita sudah lepas sejak kamu membiarkan orang lain menginjak-injak harga diriku sebagai seorang suami. Malam itu, aku pulang ke rumah mewah hasil keringatku dengan langkah kaki yang terseret. Di dalam rumah itu, ibu dan adik laki-lakiku sedang sibuk menghitung uang sisa kirimanku, merencanakan liburan, tanpa memedulikan air mataku yang sudah mengering. Melihat wajah-wajah serakah itu, darahku mendidih. Rasa hormatku sebagai seorang anak sirna seketika. Malam itu juga, aku membawa semua sertifikat rumah, mengusir ibu dan adikku keluar dari rumah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Aku tidak peduli dianggap sebagai anak durhaka oleh seluruh kampung, karena kedurhakaan sejati adalah apa yang telah ibuku lakukan pada cucu dan menantunya sendiri. Kini, aku tinggal di rumah megah ini sendirian. Rumah ini begitu luas, begitu mewah, namun terasa seperti kuburan yang sunyi dan dingin. Mas Jatmiko pergi entah kemana setelah menyerahkan Gilang kepadaku. Gilang kini bersamaku, namun setiap kali dia menatapku, tatapan matanya selalu mencari sosok ayahnya yang telah merawatnya selama 8 tahun di tengah kemiskinan. Aku berhasil merubah nasib finansial keluargaku, aku berhasil membangun istana di kampung halaman. Namun di balik semua kemegahan ini, aku mengorbankan pria paling tulus yang pernah ada dalam hidupku. Aku pulang membawa skoper uang, namun aku kehilangan sebuah keluarga yang tak akan pernah bisa kubeli kembali, seberapa banyak pun ringgit yang kukumpulkan. Benar kata orang, bersabar menahan lelah di negeri orang itu bisa dilewati, namun bersabar menghadapi keserakahan keluarga sendiri justru yang akan membunuhmu perlahan-lahan. Hari-hari berlalu di dalam rumah megah berlantai marmer ini, namun rasanya tidak lebih dari sebuah penjara tak kasat mata. Setiap sudut dinding yang dicat rapi seolah memantulkan kembali suara tangis Gilang setahun lalu saat kelaparan, dan bayangan Mas Jatmiko yang berjalan lunglai memanggul karung beras di pasar malam. Ibu dan adik laki-lakiku yang kuusir malam itu tidak benar-benar pergi tanpa membuat keributan. Mereka mencaci makiku di depan para tetangga, meneriakiku sebagai anak durhaka yang tega membuang orang tua demi membela laki-laki miskin. Beberapa kerabat dekat bahkan berdatangan,
mencoba menasihatiku agar mengalah pada ibu. Kinasih, bagaimanapun dia itu ibu kandungmu. Sumpah ibumu bisa menutup pintu rezekimu di Malaysia, kata salah seorang bibiku dengan wajah sok bijak. Mendengar itu, aku hanya bisa tertawa getir. Tertawa di atas sisa-sisa kewarasanku yang sudah hampir habis. Pintu rezeki apa yang mereka bicarakan? Selama 8 tahun, pintu rezekiku di Malaysia terbuka karena aku memeras keringat, menahan lapar, dan merendahkan harga diriku di depan majikan asing. Sementara di kampung, orang yang paling kuhormati justru menggunakan uang itu untuk memuaskan keserakahannya sendiri, sambil menghancurkan masa depan cucu kandungnya. Kalau menghormati ibu harus dibayar dengan hancurnya masa depan anakku dan hilangnya suamiku yang tulus, maka biarlah aku dicap sebagai anak durhaka, jawabku lantang di depan mereka semua. Sejak hari itu, aku menutup pintu rumah dan pintu hatiku untuk seluruh keluarga besar yang parasit. Aku mencoba memfokuskan seluruh hidupku untuk Gilang. Aku membelikannya pakaian bagus, menyuapinya dengan makanan bergizi, dan mendaftarkannya ke sekolah terbaik di kota. Aku ingin menebus 8 tahun waktuku yang hilang. Aku ingin ringgit yang kukumpulkan bisa menghapus trauma di hatinya. Namun, uang ternyata tidak bisa membeli segalanya. Suatu sore, aku mendapati Gilang sedang duduk sendirian di taman belakang rumah, menatap kosong ke arah langit yang mulai meredup. Di tangannya, dia memegang sebuah mainan mobil-mobilan kayu yang sudah rusak dan patah. Mobil-mobilan murah yang kutahu pasti dibuat sendiri oleh tangan Mas Jatmiko dari sisa-sisa balok kayu pasar. Gilang, panggilku lembut sambil duduk di sampingnya, mencoba mengelus rambutnya. Kenapa mainan rusaknya masih disimpan? Besok ibu belikan mobil-mobilan baru yang pakai baterai ya? Yang besar, yang bisa jalan sendiri. Gilang menoleh menatapku. Air matanya tiba-tiba menetes, membasahi pipinya yang mulai berisi. Dengan suara yang terisak, dia memeluk mobil-mobilan kayu itu erat-erat ke dadanya. Ibu, Gilang enggak mau mainan baru, ucapnya dengan suara bergetar. Gilang cuma mau ayah. Dulu waktu Gilang nangis karena kangen ibu, ayah selalu peluk Gilang sambil buatkan mainan ini. Ayah bilang kalau mobil-mobilannya selesai, ibu pasti pulang. Sekarang ibu sudah pulang, tapi kenapa ayah malah pergi? Kenapa ibu enggak bawa ayah ke sini? Pertanyaan polos dari anak kandungku sendiri rasanya lebih tajam daripada belati majikanku di Malaysia. Aku memeluk Gilang erat-erat, ikut menangis bersamanya di bawah langit sore yang menggelap. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana bisa aku menjelaskan kepada bocah sekecil ini bahwa ibunya yang bodoh ini telah menukar harga diri ayahnya demi egonya sendiri? Hingga saat ini, aku masih terus mencari keberadaan Mas Jatmiko. Aku mendatangi pasar malam tempat dia dulu bekerja, bertanya kepada teman-teman sesama kuli panggul, namun mereka semua menggeleng-geleng kepala. Mas Jatmiko seolah-olah lenyap di telan bumi setelah menyerahkan surat cerai dan hak asuh Gilang kepadaku. Dia benar-benar menepati janjinya untuk pergi dari hidupku, membawa sisa-sisa harga dirinya yang terluka. Kadang, di tengah malam yang sunyi, aku berjalan mengelilingi rumah megah ini sendirian. Aku memandangi lampu gantung yang kristalnya berkilauan, menyentuh sofa empuk yang harganya puluhan juta rupiah, lalu aku melihat bayanganku sendiri di cermin besar ruang tamu. Wanita di dalam cermin itu tampak sukses, berpakaian bagus, dan punya banyak tabungan. Tapi di matanya, hanya ada kekosongan yang teramat dalam. Aku telah memenangkan perang finansial melawan kemiskinan, namun aku kalah dalam mempertahankan apa yang disebut sebagai rumah tangga. Aku pulang membawa skoper uang dari seberang lautan, hanya untuk mendapati bahwa tempatku berpulang telah berubah menjadi puing-puing kehancuran yang tak akan pernah bisa kubangun kembali. Bagi kalian yang saat ini sedang berjuang di negeri orang, atau kalian yang sedang mempercayakan keringat kalian pada keluarga di kampung, belajarlah dari kisahku. Jarak bukan hanya tentang menahan rindu, tapi tentang menjaga komunikasi dan melindungi pasanganmu dari bisikan orang-orang terdekatmu sendiri.
Karena seringkali, musuh terbesar dalam pernikahanmu bukanlah orang asing yang jauh di sana, melainkan keserakahan yang bersembunyi di balik senyuman orang tua kandungmu sendiri.